Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT, dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat relasi tabel pada PHP MyAdmin. Namun sebelum kita beranjak ke video tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan klik like. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Oke, jadi di kesempatan tutorial pagi ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat relasi atau hubungan antar tabel pada PHP MyAdmin. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja ke TKP. Silakan teman-teman buat database-nya terlebih dahulu, dan jika teman-teman belum mempunyai database, silakan tonton video ini sampai selesai agar tidak bingung bagaimana cara merelasikannya dari masing-masing tabel dalam database. Oke, pertama saya akan aktifkan terlebih dahulu untuk examnya, karena di sini saya akan mengakses lewat localhost. Kemudian saya akan buka untuk localhostnya lewat browser dengan alamat localhost/phpMyAdmin seperti ini. Oke, kemudian ini adalah tampilan PHP MyAdmin yang mana di dalamnya ada banyak database yang ada. Saya hanya akan mencontohkan satu database saja untuk kita jadikan bahan tutorial pada video kali ini. Oke, saya akan ambil contoh ini ya, untuk database rental mobil seperti ini. Oke, caranya kita lihat terlebih dahulu untuk desainernya. Kita akan lihat apa saja sih tabel-tabel yang ada di dalamnya. Di sini ada 5 tabel. Yang pertama tabel merek, kemudian ada tabel mobil, tabel transaksi, tabel supir, dan tabel user. Karena di sini adalah sistem rental mobil. Oke. Kemudian cara merelasikan atau menghubungkannya, yakni kita lihat terlebih dahulu masing-masing tabel. Apakah di tabel tersebut ada foreign key-nya? Contohnya seperti ini. Di tabel transaksi ini ada 2 foreign key atau kunci asing ya. Di sini yakni ada ID mobil dan ID supir. Sedangkan untuk primary key-nya ada ID transaksi. Kemudian di sini juga ada di tabel mobil ini ada foreign key dengan atribut ID merek yang dimiliki oleh tabel merek ini. Nah, bagaimana cara merelasikannya? Oke, yang pertama kita lihat struktur dari masing-masing tabelnya. Karena di sini tadi kita sudah lihat untuk yang berelasi hanya di tabel transaksi dan tabel mobil. Seperti itu ya, tabel transaksi dan tabel mobil. Oke, caranya kita lihat di strukturnya. Untuk tabel mobil ini kita klik. Oke, ini ada contoh data di tabel mobil. Nah, ini contohnya data di tabel mobil. Oke. Caranya cukup mudah ya. Di sini kita untuk di tabel mobil kita temukan atau kita cari terlebih dahulu
untuk foreign key-nya ini ada ID merek ya untuk foreign key-nya. Kemudian kita ubah indeksnya. Kita klik OK. Setelah itu kita ke desainer tadi. Kita ke tampilan desainernya. Oke, untuk tabel mobil contohnya tadi sudah saya relasikan dengan tabel merek. Contohnya kita tinggal klik di sini create relation. Kemudian kita cari untuk kunci primary atau primary key-nya dari tabel merek. Di sini kita klik. Kemudian kita cari foreign key-nya di tabel lain. ID merek ini. Oke, maka akan tampil seperti ini. Tampil jendela create relation. Saya akan perbesar ya. Nah, create relation foreign key. Kemudian di sini ada tampilan on delete dan up delete. Dari masing-masing pilihan ini ada 4 opsi, yakni cascade, set null, no action, dan restrict. Saya akan jelaskan satu persatu. Cascade artinya di sini jika on delete kita setting menjadi cascade, artinya jika di tabel merek ini dihapus, maka ID di foreign key di tabel lain juga akan ikut terhapus. Dan untuk yang set null ini apabila di tabel utama ini dihapus, maka di tabel lain akan dijadikan sebagai null. Kemudian jika pilihan no action ini maksudnya yakni apabila di tabel, misalnya di tabel merek ini datanya dihapus, maka di tabel lain untuk ID mereknya ini masih akan tetap ada, jadi tidak terpengaruh jika jika di tabel merek ini dihapus atau dirubah, maka di sini tidak akan terpengaruh. Kemudian untuk restrict ini jika tabel di ID merek di tabel merek ini dihapus, maka di sini juga ikut dihapus. Maka kita bisa pilih restrict aja ya, seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, maka akan tampil seperti ini, konektor yang menghubungkan antar tabel ya, tabel merek dan tabel mobil. Oke, seperti itu kira-kira. Kemudian untuk tabel lain juga sama, kita tinggal merelasikannya. Kita akan merelasikan untuk tabel transaksi ini. Kita lihat untuk strukturnya di tabel transaksi. Nah, ini untuk tabel transaksi. Di tabel transaksi ini ada foreign key-nya ada 2, yakni ID mobil dan ID supir. Caranya seperti tadi. Kita ubah indeksnya. Kita ubah indeks dari foreign key-nya. Di sini ada ID mobil, saya ubah indeksnya seperti ini. Oke. Kemudian di ID supir juga saya ubah indeksnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita pergi ke desainernya tadi ya, untuk rancangannya. Nah, ini tabel transaksi. Kita akan hubungkan dengan konektor ya, menggunakan konektor seperti tadi. Kita cari tabel kunci rujukannya. Kunci rujukannya di sini kan ada
ID mobil dan ID supir, maka kunci rujukannya ada di tabel mobil, yakni di ID mobil sebagai primary key. Kita klik, kemudian kita cari foreign key-nya di tabel lain, yakni ini ID mobil. Nah, maka akan tampil seperti tadi ya. Kita bisa pilih restrict seperti ini, tinggal klik OK. Maka akan tersambung seperti ini. Begitu juga untuk relasi dari tabel transaksi ke tabel supir ini, kita tinggal cari terlebih dahulu untuk primary key dari tabel rujukannya seperti ini. Saya akan klik, kemudian saya akan cari foreign key-nya di tabel lain, di sini ID supir. Maka akan tampil seperti ini. Kita set restrict aja ini, kemudian klik OK. Error relation could not be added. Oke, jadi tadi relasinya tidak bisa dihubungkan ya, karena tadi ada sedikit error. Ya mungkin itu saja untuk sedikit penjelasan mengenai bagaimana cara merelasikan atau menghubungkan tabel menggunakan PHP MyAdmin ya. Oke, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mengembangkan sebuah aplikasi dan tentunya database-nya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.